موقفين في هذا المسجد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتكشفهم بالرحمة والمغفرة من البين ويذكرهم وعبادة ويتوفنا بالله ما شاء في خبراتهم. الفاتحة وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang mulia yang saya cintai, wabil khusus Bapak Imam Masjid Awal Fathul Mubin beserta jajaran pengurus Badan Ta'mir Masjid yang senantiasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, keberkahan, inayah sehingga siapapun mereka yang menjaga merawat rumahnya Allah, kelak Allah bangunkan rumahnya dalam surga. Hadirin jamaah salat maghrib dan salat isya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya untuk duduk di kursi ini karena ini permintaan dari yang bikin, yang nyumbang nih. Mudah-mudahan yang nyumbang ini Allah berikan rezeki yang lebih banyak lagi. Jadi manfaat insya Allah di masjid ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya yang sangat luas. Hingga di malam ini kita berkumpul bermuajahah untuk mendapatkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tahu enggak waktu yang paling mahal selain waktu habis asar di hari Jumat itu hari apa? Jadi ada waktu yang paling keramat itu di hari Jumat di waktu asar, namanya Sa'ah Fatimiyah. Di ba'da asar itu sore sampai terbenamnya matahari di hari Jumat itu waktu paling keramat. Kalau kata ulama-ulama kita dahulu, kata orang tua kita terdahulu, kalau udah hari Jumat sore itu udah nggak ada yang boleh keluyuran. Udah pada pergi buru-buru ke masjid untuk mendapatkan ampunan. Karena di waktu itu, di waktu paling keramat, Allah buka pintu langitnya semua. Tapi di hari Jumat. Dan ada waktu selain di hari Jumat, tapi punya kemuliaannya hampir sama. Yaitu di mana waktunya? Yaitu waktu kita saat ini berada. Yang dijuluki al-waqt bainal isya'ain. Waktu di antara maghrib dan isya. Jangkanya nggak panjang. Nggak kayak waktu isya ke subuh. Nggak kayak waktu subuh ke zuhur. Nggak kayak zuhur ke asar atau asar ke maghrib. Isya, maghrib ke isya jangkanya pendek. Tapi a'maluhu tawil. Tapi itu obat pangkas bagi semuanya. Biar panjang dia punya panjatan doanya. Dan Allah berikan panjang juga rahmatnya. Makanya antara maghrib ke isya paling 40 menit. 45 menit itu sudah azan isya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, Man ahya bainal isya'in, siapa orang yang menghidupkan waktu di antara dua maghrib dan isya, maka Allah akan hidupkan hatinya di saat nanti di yaumil qiyamah semua hati mati. Dalam riwayat yang lain, barang siapa orang yang menghidupkan waktu isya, yamla'a qalbaha nura, Allah akan penuhi hatinya dengan cahaya. Makanya para wali-walinya Allah, Pak, kalau mau tahu para wali-walinya Allah itu, mereka itu nggak ada yang geser ketika sholat maghrib sampai isya. Lihat orang-orang tua kita terdahulu, mereka itu para wali-walinya Allah. Yang nggak ada, habis maghrib pergi cari martabak. Pasti habis maghrib dia nggak geser duduknya, kecuali bangun untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Dia duduk, dia pegang Quran, dia pegang tu tasbih. Sampai kapan? Sampai datang waktu isya. Makanya mereka adalah orang-orang yang ahlul khair. Dan kita pulang dari sini setiap harinya kita hidupkan. Jadi kalau habis sholat maghrib berjamaah, jangan geser posisi duduk kita kecuali berdiri untuk melaksanakan sholat qabliyah dan ba'diyah. Selebihnya Nabi anjurkan untuk banyak baca Quran, bertasbih,
dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan malam hari ini kita dicatat oleh Allah sebagai golongan-golongan yang mau menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Coba lihat aja bapak-bapak, maghrib kayak begini dulu nih. Kita kalau punya orang tua dulu, saya masih ingat tuh, abah saya pernah cerita, dan itu diturunkan kepada ayah saya, kepada saya. Itu kalau udah mau beduk maghrib, waduh, Omar cepat masuk mandi, masuk rumah, nggak ada yang boleh keluyuran, dipecut bahkan gitu. Nah itu ya, saking tegasnya mereka, bahkan sebelum azan mereka sudah marah, masuk semua anak-anaknya ke dalam rumah. Nggak terdengar di antara maghrib dan isya suara televisi. Sekarang bukan televisi lagi, sudah handphone dan game-gamenya, dan GPCB le baku ikut. Nah, yang GPCB baku ikut. Wahakadha fitnah akhir zaman. Semakin terus zaman, semakin terus berkelanjutan, hancur sudah. Fitnah yang kita sangka, fitnahnya dunia itu dihasut, dicaci maki sama orang. Fitnah dunia yang paling bahaya itu Pak adalah dari rumah kita. Ketika anak istri kita nggak mau menutup aurat, itu fitnah paling besar. Nah, hati-hati. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnahnya akhir zaman. Zaman kayak begini nih harus kita punya bengkel, punya benteng. Ada namanya silsilah zahabiyah. Silsilah zahabiyah ini rantai keemasan. Di mana rantai keemasan ini ada satu ucapan Nabi SAW yang diriwayatkan dari fulan ke fulan ke fulan ke fulan, semuanya adalah orang-orang yang maksum, orang-orang yang banyak ahli ibadah. Riwayatnya dari Sayyidina Ali Ridha, dari ayahnya Musa Al-Kadhim, dari ayahnya Sayyidina Muhammad Al-Bagir, dari ayahnya Ja'far As-Sadiq, dari ayahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Sayyidina Al-Husain, dari ibunya Sayyidah Fatimah, dari Rasulullah SAW. Apa hadisnya? La ilaha illallah hisni, la ilaha illallah bentengku, kata Nabi. Wa man dakhala husni amina min azabi. Siapa yang masuk ke dalam bentengku maka akan diamankan dari azabnya. Itu silsilah zahabiyah. Dan ilmu yang kita pelajari, penting seorang guru mempunyai sanad zahabiyah. Setidaknya dari lisan gurunya ke gurunya lagi dengan sumber keilmuan dan nasab yang mulia sambung sampai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari silsilah zahabiyah tersebut, seperti apa yang disampaikan Guru Al-Fajr Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena 3 minggu lagi kita masuk Idul Adha, izinkan saya untuk membahas tentang permasalahan udhiyah yang mungkin ada orang yang kurang daya tariknya untuk berkurban, atau ada orang mau berkurban tapi kurang pemahamannya tentang apa saja yang harus dihindarkan dan apa saja hukum yang harus dia kerjakan. Maka malam hari ini kita kupas permasalahan udhiyah dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Bab al-udhiyah. Bab yang menjelaskan al-udhiyah, tentang berkurban. Ajib. Al-udhiyatu ma yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah ta'ala min yamin nahri ila ayyamit tasyrik. Apa sih kurban itu? Apa sih udhiyah atau kurban itu? Kurban itu adalah ma yudbahu, apa yang disembelih, minan na'ami, dari binatang ternak. Dalam riwayat an-na'ami ini yang dimakan dagingnya. Yang dimakan dagingnya. Bagaimana Beb? Kuda boleh, kuda? Apakah boleh kuda? Maka para ulama mengatakan an-na'ami ini hanya terbentuk dengan 3 hewan saja. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Tujuannya apa? Taqarruban ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah di hari raya dan di hari tasyrik selama 3 hari.
Maka disitulah dinamakannya udhiyah, berkurban. Wal udhiyah makna itu wa kalimah udhiyah fihi lughat. Ada udhiyah, ada udhiyah, ada dhahiyah. Banyak ucapan para orang Arab menyebut nama kurban. Tapi yang sering kita dengar adalah udhiyah, artinya kurban atau hari raya kurban. Wal udhiyah, hukum udhiyah annaha sunnah lil munfarid. Apa hukumnya berkurban? Habib, saya kemarin berkurban tahun lalu, tahun ini boleh nggak saya berkurban lagi? Maka para ulama mengatakan hukum udhiyah ini sunnah. Pertamanya sunnahnya tapi sunnatul ain, yang mana diprioritaskan kepada orang yang mempunyai rasa tanggung jawab dalam rumah tangganya. Contohnya, ya ini si ayah. Si ayah ini menjadi sunnatul ain untuk dia berkurban pada hari raya. Maka jikalau si ayah sudah berkurban di hari raya, maka hukum bagi ahlul bait, istri anak-anaknya kifayah, yakni saqatal haraj anil baqin. Kalau udah dikerjakan oleh suaminya, maka istrinya udah nggak disunahkan lagi. Tapi para ulama di sini perlu kita pahami, ya, bahwasannya sunnatul ain lil munfarid ini hanya jatuh tuntutannya saja, untuk menjatuhkan tuntutannya kepada si ayah tersebut sebagai kepala rumah tangga. Setidaknya ketika dia sudah mengerjakan, maka tuntutan buat yang lain sudah terputus. Tak perlu mengerjakannya kembali. Bahkan ada ulama yang mengatakan diwujubiha, wajib hukumnya untuk kurban. Salah satunya pendapatnya madhab Abu Hanifah dan madhab Imam Malik, yang mengatakan kalau kurban itu hukumnya wajib dengan dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yuqarribanna musallana. Siapa orang, kata Nabi, yang mempunyai keluasan dalam rezekinya namun dia nggak mau berkurban, maka kata Nabi, fala yuqarribuna musallana, jangan kau dekati tempat sholat kami. Ini kan ancaman dari Nabi. Maka jawaban yang tadi, Habib, tahun lalu saya sudah kurban, boleh tahun ini saya kurban lagi? Boleh, kalau Anda punya kelebihan harta. Dan boleh saya niatkan buat anak saya, silahkan. Anda boleh niatkan buat siapapun, silahkan. Tapi tuntutan buat pribadi Anda sudah selesai. Sebagai umat Nabi yang berkurban, tuntutan Anda sudah selesai. Dan boleh Anda lakukan itu untuk diniatkan buat si fulan. Nggak boleh yang mati, Pak, ya. Nggak boleh orang yang mati. Beb, saya kurban buat almarhum ayah saya. Itu nggak bisa, Pak. Kecuali diwasiatkan. Habib, saya punya orang tua wasiat kepada saya sebelum wafat, nanti kalau dia nggak ada umur tolong dikurbankan, maka bagi dia harus anaknya ini kurbankan. Tapi hukum istirak bertawab, tapi hukumnya diperbolehkan hanya untuk istirak, untuk menggambulkan pahalanya boleh. Niatnya begini, Habib, saya titip kurban, pahalanya saya niatkan untuk almarhum orang tua saya, itu sah. Tapi kalau kurbannya ini kurban ayah saya yang sudah wafat, ya, itu enggak sah. Illa in usia bihi, kecuali kalau diwasiatkan. Walaupun ada pandangan ulama yang membolehkan, yang membenarkan seperti mana kewajibannya dia dalam melaksanakan ibadah yang lain semasa hidupnya, maka diperbolehkan. Tapi pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, in lam yusi bihi, kalau enggak diwasiatkan, maka tidak dianjurkan itu hewan kurbannya dijadikan buat si
si orang yang udah meninggal. Tapi kalau pahalanya itu boleh. Misalnya, Pak Imam, saya titip ini hewan kurban. Ini hewan kurban saya, tapi saya niatkan pahalanya buat pribadi saya dan orang tua saya yang telah wafat. Itu sah dalam mazhab. Simple tuh, nikmat. Makanya sering ini kajian seperti ini pernah saya sampaikan tahun yang lalu. Bahkan pernah saya cantumkan di dalam komisi fatwa dalam artikel edaran-edaran di MUI waktu tahun-tahun lalu tentang boleh atau tidaknya berkurban bagi orang yang telah wafat. Itu pernah saya sampaikan. Naam. Wala'allahu yuridu fi kulli amin. Ya, bagi orang yang mau bertahu setiap tahun punya kelebihan harta dia berkurban, maka dianjurkan seperti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, barang siapa orang yang mempunyai keluasan dalam rezeki dia nggak mau berkurban, fala yuqarribanna, maka nggak boleh mendekatkan apa? Musallana, tempat salat kami. Ya. Amma fi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad aujabahu Allah alaih. Hadis ini nggak bertentangan dengan Nabi. Kan Nabi, kalau Nabi kan emang wajib, Bib. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi dalam hadis tersebut itu menunjukkan kepada pribadi, kepada umatnya yang mereka mempunyai keluasan rezeki. Bahkan para ulama mengatakan seperti ini. Anda mau bersedekah ratusan juta misalnya, sedangkan mau bersedekah itu berdekatan dengan waktu udhiyah, waktu berkorban, maka sedekah itu nggak afdal bagi Anda yang bersedekah kecuali Anda berkurban, lebih afdal ketimbang sedekah karena Anda bersedekahnya mendekati di waktu udhiyah, di waktu berkurban. Makanya permasalahan kurban ini para ulama ribut untuk mengambil intisarinya, manfaatnya, sehingga mereka tidak menyepelekan sedikit pun waktu mereka yang punya keluasan untuk berkurban. Makanya bapak-bapak yang punya uang lebih beli kurban. Oh, Bib, sekarang mahal beli kambing, harga 4 juta, ikut iuran yang 2,5 juta. Lebih enak. Nanti saya nggak dapat bagian ya, Bib. Minta ambil bagian, karena orang yang kurban harus mengambil bagian dia punya. Kecuali dia bilang begini, Bib, saya nggak mau ambil bagian, sedikit saja, tapi saya sedekahkan semuanya. Menurut pandangan ulama, Anda nggak dianjurkan seperti itu. Anda yang punya kurban, ambil bagiannya walaupun hanya sedikit. Ya. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW, kurban itu menjadi wajib seperti dikhususkan Nabi SAW dalam qiyamul lail. Salat malam, menghidupkan malam itu Nabi udah wajib. Udah nggak sunnah-sunnah lagi sama Nabi. Begitu juga salat duha bagi Nabi wajib. Udah bukan sunnah lagi. Wal udhiyah afdal min as-sadaqah. Syekh, kata Syekhul Kitab mengatakan apa? Kurban itu lebih afdal daripada sedekah. Di makna dengan makna seperti ini. Law kana ma'ahu syakhsun mablaghan aryal. Kalau ada orang punya duit misalnya 5 juta. Terus dia mengatakan, engkau menginginkan untuk beli hewan kurban atau mau disedekahkan? Maka nagulahu al-afdal an tashtahil udhiyah. Kalau dia bertanya, lebih bagus mana ini 5 juta? Saya sedekah atau kurban? Tapi sedekahnya udah mendekati waktu kurban ya. Maka udhiyah lebih afdal ketimbang sedekah. Baik. Jadi hukum sunnatul ain lil munfarid. Fatujzi'u min wahid rasyid minhum qala ar-ramli wal aqrab anna al-murad bi ahli al-bait man tazimu nafaqatuhum. Wa ma'na kaunha sunnah kifayah ma'a kaunuha tawsannu li kulli minhum suqut talab bi fi'l ghair. La husul thawab liman lam yaf'al. Tapi pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan, misalnya si ayah berkurban, kan bagi si ayah sudah habis, sudah selesai tuntutannya dia untuk berkurban. Maka si anak-anaknya nggak disunnahkan lagi. Pendapatnya Imam Ramli dalam ulama Syafi'iyah, beliau mengatakan hatta pahalanya nggak dapat itu orang anak-anaknya.
Tapi menurut pendapat Imam Nawawi, beliau mengutip dalam Sahih Muslim, "Lau usyrika ghairahu fi thawabiha jaza." Kalau si ayahnya niatkan seperti ini, ya Rabb, ini kurban saya niatkan pahalanya untuk saya dan anak-anak saya, maka jaza, sah dalam kategori dapat penerimaan pahala, bukan penerimaan tuntutan dia untuk berkurban. Jadi pahami sekali lagi, usyrika fi thawab ini hanya dia mendapatkan ganjaran pahalanya saja, tapi tuntutan berkurbannya suatu hari ini anak sukses, punya uang, maka silahkan kurban buat dirinya. Suatu hari si istri punya uang lebih, dia punya usaha bagus, maka silahkan keluarkan untuk dia berkurban atas nama dirinya. Itu yang dimaksud oleh para ulama di dalam kitab bab udhiyah ini. Tujuannya supaya orang bisa mengabadikan dirinya selama hidup untuk semasa hidupnya ada waktu atau ada dalam satu tahun itu dia bisa melaksanakan kurban atau iraqatid dam untuk mengalirkan darah. Jangan selama sampai hidupnya sampai meninggalnya nggak berkurban sama sekali. Apalagi dia punya kelebihan harta. Harta. Nah, wa annaha la tajib illa bin nazar. Dan ini nggak bisa wajib hukumnya kecuali nazar, Pak. Naik ini. Nggak kedengaran. Ya? Kecuali nazar. Nazar bisa menjadi wajib hukumnya. Jadi ingat, kurban hukumnya sunnah. Kalau dinazarkan menjadi wajib. Salah satunya nazar ini bisa menjadi wajib dengan contoh seperti ini, Pak. Ya? Qalillahi alayya an udhibi hadith. Dia beli kurban. Ketika dia beli itu sapi, dia bilang apa? Lillahi alayya udhiyati hadhihi bagarah. Atas Allah bagiku, ini kurbanku. Itu daging jadi wajib nadar dan nggak boleh dimakan sama dia. Dan kurban menjadi wajib. Atau bigastil ikhbar. Atau dengan maksud tujuan dikabarkan kepada orang. Contohnya seperti ini. Misalnya Pak Imam melewat bawa sapi, ya, ketemu Habib Alwi, dia bertanya, Pak Imam, apa itu? Pak Imam bilang, hadhihi udhiyati, ini adalah hewan kurbanku. Maka dengan ucapan tersebut, itu hewan kurban bisa jadi wajib. Hati tuh, jangan sampai kita salah ngomong. Karena kalau udah jadi wajib, dagingnya nggak bisa kita makan, Pak. Karena hewannya hewan yang kurbannya dijinazarkan atau diwajibkan. Dan nggak boleh mengambil bagian sedikit pun. Bigastul ikhbar. Atau dibilang begini, ja'altuha udhiyatan. Dia beli ini sapi. Banyak tuh sapi tuh. Yang mana Pak Imam? Aku pengen jadikan itu kurbanku. Dia tunjuk satu sapi dengan ucapan, ja'altuha udhiyatan. Itu pengen gue jadiin kurban. Itu bisa jadi wajib nanti. Hukumnya wajib ke daging nanti. Nggak boleh dimakan. Atau dengan ucapan seperti apa ini? Wa qala udhiyati hadhu. Contoh yang biasa, hadhu udhiyati. Dia bilang sama tukang sapi, Pak, saya mau beli, Pak. Ini kambing ini sapi kurban saya ya. Sapi kurban saya. Ini sapi kurban saya. Hadhi udhiyati. Itu udah bigasdil ikhbar. Tujuannya untuk memberikan kabar atau bigasdil nazar. Ya? Hadhi udhiyati. Maka kalau udah disebut seperti itu, hadhi udhiyati lazimat, maka wajib hukumnya berkorban. Wa wujiba at-tasadduq, maka diwajibkan bagi dia at-tasadduq bilahmiha kullah. Wajib disedekahkan semua dagingnya, nggak boleh diambil sedikit pun. Ya, karena udah menjadi hukumnya wajib. Atau apalagi dia niatnya niat nazar. Kalau tadi saya bikin contoh niatnya ikhbar. Ini niatnya nazar.
Ini nadar tuh, ya Rasul, saya bernadar kalau saya gol ini urusan, saya pengen kurban, wajib hukumnya. Makanya kalau begitu berarti jangan sampai ada ujuan ikhbar. Kalau bisa bagaimana, Habib? Bikin gambarnya supaya kalau bukan ini hewan kurbanku. Misalnya kalau tanya, Pak Imam, sapi dari mana ini? Oh, ini mau buat kurban. Bukan dibilang ini kurbanku, bukan. Dia bilang, Habib Ali, misalnya tanya, Habib Ali lewat, Pak Imam, sapi siapa ini? Oh, ini buat kurban. Dia nggak sebutkan ini kurbanku atau ini akan aku kurbankan. Karena kalau dia sebutkan alayya, bagiku, untukku, sudah menjadi wajib. Ini bahasa doang padahal, tapi bisa merubah hukum. Tuh ilmu agamanya Allah. Saking luar biasa di syariat Nabi, hanya sekedar ucapan bahasa yang berbeda, hukumnya langsung bisa berubah. Apalagi dalam sholat, Pak. Hah? Apalagi dalam sholat. Ente sholat nih. Hah? Terus baca doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya ilayhi sama inna salata wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa ana minal musyrikin. Wa ana minal muslimin atau musyrikin. Ada orang salah ucap seperti itu. Batalat imanah. Dalam ilmu tauhid bisa batal iman itu. Kalau dia mengucapkan dengan sadar, ya. Kecuali dia nggak sadar, dalam keadaan ngantuk atau dalam sekran atau dalam keadaan dia nggak kebayang kepikiran. Tapi kalau dia sadar dan dia tahu, terus dia mengucap wa ana minal musyrikin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jatuh syirik, sudah kufur itu. Nah ini dah sirah bahasa yang bisa merubah segala hal. Baik. Wal udhiyah. Idzan arafna hukm udhiyah. Jadi kita sudah tahu hukumnya udhiyah. Wal udhiyah masnunah, hukumnya sunnah, dan diwajibkan bagi al-mudhi, orang yang menyembelih atau orang yang punya hewan kurban, an yatasaddaq bi syai'in. Dia harus bersedekah sedikit sesuatu, min lahmiha walau qalilan. Walaupun cuma sedikit kasih orang. Tapi yang paling afdal sepertiga. Punya satu kambing, sepertiga diambil, sepertiga dibagikan orang. Ya. Bahkan menurut Imam Syafi'i dalam hadits gadimnya, an-nisfu yahdi lil aghniya aw yad'uhum ila al-aqil minha aw yatasaddaq bi al-fuqara. Bahkan kalau bisa, kita setengah ini kasih kepada orang kaya. Tujuannya supaya apa? Yang tuh kaya ketika kita kasih hewan kurban dan dia nggak mau berkurban, biar hancur hatinya. Nah, so kaya, so punya duit banyak, punya mau berkurban, kasih pada dia. Itu lebih utama ketimbang kita kasih ke orang fakir. Itu pendapatnya Imam Syafi'i dalam madhab qadimnya. Tujuannya supaya apa? Yukasir galbaha, kasih patah tuh hatinya. Nah, dikasih duit lebih, dikasih rezeki banyak, nggak mau berkurban, kasih untung pada orang, maka itu kurban, menamakan. Gila tuh ajaran Islam. Kenapa tujuannya? Supaya ini si ghani, ini si kaya ini mampu, mau mengeluarkan apa yang dia punya. Baik, ya. Waktu tujzi'u asya' da'imah al-ma'izan wahid, ittifaq ala nasar wa dhabu anhum bisya'atin. Dan pandangan ulama, orang kalau udah bersedekah, apa sih hadiah sama sedekah? Apa perbedaannya? Hadiah kepada si kaya, bersedekah kepada si fakir. Wal farq, perbedaannya annal ghani la yamliku ma fadala mimma qaddima lahu. Wa la yahiqu lahu akhdahu aw bayhu idza da'ahum mudahil al-aql fi baitihi. Kalau bagi orang kaya ketika kita kasih hadiah kepada dia, dia akan merasa sesuatu yang tidak dia miliki, dan suatu hari dia akan mau memilikinya. Yakni waktu hari raya dia nggak mau berkurban, suatu hari itu nanti dia akan mau berkurban. Dan satu lagi, dan nggak ada hak bagi si orang kaya mengambil jatah dari masjid.
atau dia mengambil itu untuk dijual. Kalau dia diundang makan, makanya lebih afdal itu kita panggil orang kaya itu makan di rumah, kita bikin makanan enak, kita panggil pada dia. Apa nih makan hewan kurban? Zen, ajib. Nah. Tapi kalau al-fakir, kenapa dia boleh, kalau si fakir disedekahkan, li'annahu yamliku bitasadduq. Kalau kita sedekahkan, maka sudah menjadi miliknya si orang fakir. Maka boleh bagi si fakir tersebut untuk dijual, silahkan. Mau dia konsumsi, silahkan. Karena sudah jadi miliknya si orang yang si fakir yang diberikan oleh si mudahi tersebut. Bahkan dalam kitab ini disebutkan apa? Wa 'alal mudahi, maka dianjurkan bagi orang yang mempunyai hewan kurban tersebut an yukhbiral ghani, untuk memberikan kabar si orang kaya, idza ahdalahu, jikalau dia mau memberi hadiah kepada orang kaya tersebut lahman, ya, daging dari kurban, harus dibilang apa? Anna hadzal lahmal udhiyah. Orang kaya, ini saya kamu kasih hadiah daging kurban. Ini daging kurban saya. Harus dikasih ikhbar, kasih tahu, kabarin ini hewan kurban tuh. Udah saya kasih ke antum. Tujuannya tadi tuh supaya dia punya pengertian lebih. Baik. Wal-afdal hudhiyah al-masnunah aw yatasaddaq bi aktsariha wa yabqa lahu ghairun min al-barakah. Dan paling afdalnya dalam daging kurban yang sunnah tersebut an yatasaddaq bi aktsariha, dianjurkan lebih memperbanyak untuk disedekahkan dan ambil sedikit untuk mengambil keberkahan dari kurban tersebut. Sebab Nabi SAW pernah berkurban di kabshain dengan 2 kambing amlahain yang putih bagus, kemudian Nabi mengambil sedikit dari itu untuk Nabi makan. Makanya ini syarat juga. Tolong panitia kurban, nanti Anda ini kan menjadi wasilah, perantara. Ada orang bertanya kepada saya, Habib, ada nggak ijab kabul seperti mana zakat bagi orang yang menyerahkan hewan kurbannya untuk dipotong? Dalam pendapat ulama, dalam semua kitab madzhab 4 madzhab, dianjurkan dan paling afdal yang memotong hewan kurban adalah si mudahi, yang punya hewan kurbannya. Paling afdal itu, dan tidak ada batasan dalil yang lain, kecuali yang memotong ini dia nggak paham, kurang mengerti ilmunya, atau dia tidak mengerti di daerah mana yang harus dipotong misalnya, maka boleh dia wakilkan kepada orang walaupun tanpa ijab kabul, kayak seperti kita membayar zakat fitrah di masjid dan lain-lain. Tapi dianjurkan bagi si tukang potong ini, si jazar ini, untuk manggil orang yang punya hewan kurbannya untuk disaksikan, dilihat oleh matanya. Jadi panitia kalau besok hari raya kurban, panggil orang ketua dan suruh mereka berkumpul. Jikalau tidak mereka berkumpul, jangan dimulai untuk berpotong. Kenapa? Sunnahnya si orang yang punya hewan kurban menyaksikan iraqatud dam, mengalirnya darah dari tenggorokan itu hewan kurban. Harus sunnah hukumnya. Jadi panitia itu punya pandangan nanti harus begitu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kumpul karena hewan kurban kalian mau dipotong, tolong disaksikan. Nah, ini dapat pahalanya besar. Baik. Dan itu harus punya perhatian. Jangan sampai kita nggak punya perhatian orang punya hewan kurban. Ya. Kalau ada yang utuh, diwakilkan dari 7 orang tersebut. Siapa yang mewakilkan, anaknya kah? Atau kerabatnya kah? Ini kan perkara sunnahnya yang mendapatkan pahala besar. Ya, bapak-bapak lah. Setidaknya sebelum dia pergi, izin ya Pak Imam, saya mau berangkat ke kota Mubagu ini habis sholat ini misalnya, dan saya nggak bisa menyaksikan, tapi saya titipnya anak saya untuk melihat misalnya, atau saya titip Pak Imam tolong perhatikan saya punya hewan kurban, jaza, boleh. Yang penting ada sesuatu lah. Tapi paling afdal tadi yang punya hewan kurban dia yang potong sendiri, dia yang baca sendiri, ya. Wa ma hadhihi minka wa ilaika fatakabbalu minni. Gagah itu. Nanti kita jual pisau juga.
Dah. Baik. Dan dianjurkan wa kuriha limuridiha, dan dimakruhkan bagi orang yang berkorban izalatu sya'rin, menghilangkan rambut, wa zufrin, dan kuku, fi asyri Dzulhijjah, selama 10 hari di bulan Dzulhijjah sampai ayyam tasyrik. Walau arada tadhiyah bi adadin, dan jika ada orang yang menginginkan berkorban bi adadin zalat karaha bi awaliha, misalnya dia punya kurban, hewan kurbannya ada 6. Jadi hukumnya pertama makruh ya Pak ya. Kalau ada yang mau berkurban, hukum makruhnya dimulai dari awal Asyur Dzulhijjah. Dari tanggal 1 di bulan Dzulhijjah nggak boleh cukur rambut. Makruh hukumnya untuk gunting kuku. Sampai kapan? Sampai ayyam tasyrik, sampai 3 hari setelah hari raya. Dan boleh hilang makruhnya itu kalau dia kurbannya ada 6. Sapinya ada 6. 4 dia kurbankan di hari pertama. Ya kan? 2 lagi di hari terakhir di ayyam tasyrik. Maka setelah dia kurban pertama, dia mau potong kuku nggak apa-apa. Walaupun masih ada kurbannya lagi. Nggak boleh tunggilangin apa? Syarul lihyah, kumis, ibit, ketiak, wal anah, bulu kemaluan, wasyarif, wa ghairiha. Makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Untuk menjaga betul kesempurnaan dalam berkurban. Oh, istimewa orang berkurban itu. Yang berbuah lebih utama ketimbang satu pohon kurma ajwa. Di Hadramaut pohon kurma ini, misalnya pohon kurma apapun banyak, tapi yang paling mahal pohon kurma ajwa. Maka pendapatnya menurut ucapannya orang mengatakan isyrak khalisah, 10 pohon kurma yang berbuah lebih utama ketimbang satu pohon ajwa, walaupun ajwa satu pohon. Maksudnya begitu. Jadi afdalnya kambing, tapi kambing lebih mahal. Wah, orang kalau udah kurban begini lebih bikin mahal. Akikoh bikin tambah mahal. Nah, ini yang kesian nih orang. Insyaallah, doakan insyaallah Habib Ali mau bisnis kambing ini. Hanya diniatkan bagi yang meninggal. Tapi tuntutan berkorbannya bukan tuntutan bagi si ibu tersebut atau si istrinya. Jadi begini, ada hukum tuntutan, ada hukum pahala. Hukum tuntutan dia berkorban, hukumnya sunnatul ain. Sunnah ain bagi orang yang hidup, yang masih ada di dunia, itu sunnah bagi dia. Kalau dia udah wafat, tidak perlu lagi, kecuali dia wasiat. Tapi ada hukum pahala, hukum al-ishtirak fi shawab. Dia diniatkan untuk dia barengi pahalanya bagi si almarhum atau almarhumah, itu boleh. Tapi nggak ada tuntutan lagi, walaupun pakai almarhum. Contoh, mohon maaf gini, misalnya dia niatkan buat istrinya udah meninggal, Beb ini kurban untuk almarhumah, mau diniatkan buat dia atau enggaknya, bagi si almarhumah udah nggak ada tuntutan lagi, udah nggak ada hak lagi untuk dia melaksanakan kurban karena udah wafat. Karena ibadahnya itu nggak seperti ibadah yang lain. Ibadah kurban ini nggak seperti ibadah kayak puasa atau ibadah zakat. Kalau puasa dia meninggal Pak ya, dia meninggalkan pahala puasa, itu kita bayar. Atau dia meninggalkan zakat, itu ahli warisnya bayar. Kalau kurban nggak, ibadah kayak begitu nggak ada tuh, udah meninggal dikodok dulu bayarnya, nanti dititipin ke ahli warisnya untuk dikurbankan, enggak. Jadi tuntutan bagi si almarhum atau almarhumah setelah dia wafat udah selesai tuntutannya, nggak perlu diwariskan kepada ahli waris. Tapi kalau diniatkan kurban tersebut buat almarhumah, boleh. Yaitu begini aja, simpelnya, nggak usah diganti nama. Nanti disampaikan ini kurbannya si Bapak Fulan, tapi pahalanya diniatkan juga ya. Begitu saja. Tapi jangan diucapkan. Tadi sekali lagi ya, jangan sampai ada bahasa yang keluar, ini kurbannya almarhumah, nggak bisa. Ini kurbannya almarhum, nggak bisa. Jadi kurbannya seorang yang hidup. Tapi istirak bersawab, Pak Imam, ini kurban saya ya, dan tapi saya niatkan buat ayah saya yang sudah wafat. Saya niatkan ya buat anak-anak saya yang sudah meninggal, misalnya. Dapat.
Nanti tugasnya siapa itu? Si tukang potong. Allah ma'adu minka wa ilaika fataqabbal an bapak fulan wa jami'i ahli baiti. Cuma nama-namanya. An fulan almarhum